kemudian gabbro, kemudian basalt, ya, dan sedimen itu sendiri untuk proses sedimentasi. Tapi dominasinya adalah kompleks opioid yang merupakan hasil pengumpulan magma. Sehingga di lempeng samudera tapi dia kaya akan mineral logam, sehingga dia kaya akan dari bawah magma. Sehingga dia lebih berat, maka dia posisi di bawah. Continental crust atau kerak kedua, nah, ini lebih tebal, ya. Ini tebalnya bisa sampai 9 kali lipat dari tebalnya kerak samudera atau 20 sampai 90 km, ya. Tapi rata-rata average tebalnya itu 35 km. Jadi dia lebih tebal, ya. Tapi dia komposisinya ini sangat bervariasi. Kalau di Oceanic Crust dia seragam, dia kaya akan batuan beku basah dan ultra basah. Nah, kalau di kerak benua, dia rata-rata adalah batuan yang bercampur, ya, bervariasi, ya. Namun rata-rata dia adalah granodiorit atau batuan beku asam hingga menjadi. Nah, kita lihat di sini, ya. Kerak bumi itu, ya, kerak bumi itu berbagi atas inti, ya, atau core, ya. Kemudian ada mantel. Nah, mantel ada crust atau kerak tadi, ya. Nah, kalau bumi kita belah seperti pizza, ya, kita tahu di bagian dalam itu ada inner core, ya, atau inti bumi yang terdalam, itu dia solid, ya, solid. Tebalnya itu 5.145 sampai 6.370 km. Jadi kalau kita kurangi 95 km, 1.125 km, ya. Jadi lumayan, ya, ada 1.125 km tebalnya, ya, tebalnya core, ya, secara jari-jari. Kemudian di outer core, ya, inti bumi tapi sisi outernya, sisi luarnya itu adalah liquid, ya, atau cairan, ya, atau cairan magma. Nah, cairan magma ini tebalnya sampai 2000-an lebih, ya, 2300 meteran. Ini sangat tebal. Kemudian masuk ke mantel. Mantel ini tebalnya dari 2.868 km. Ya, yang mantel ini, ya, terdiri atas batuan peridotit, ya, atau ultramafic rock. Kemudian sampai dengan 410 km, yaitu olivine spinel, ya. Low velocity layer 60 sampai 220 dulu, dan transition zone. Jadi kita lihat di situ ada ini 660 sampai 400 km, ya. Ini bagian lagi dalam lagi radial velocity, ada kenaikan velocity. Jadi di kerak bumi seperti ini, di bumi seperti ini strukturnya. Nah, pada bagian inti bumi, ya, inner core, itu kaya akan Fe dan Ni, metallic alloy. Jadi kaya akan besi, ya, nickel, ya. Kemudian di sisi outer itu cairan, ya, dan di sisi innernya dia padatan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan antara tekanan, ya, P
dan S ya, composition bringing out in the left ya. Jadi kalau di sebelah kiri kita lihat sisi inner core ya, outer core, mantle ya. Velocity artinya kecepatan rambat magmanya ya. Kalau ini S adalah saya kurang ini lagi ya, nanti saya coba cek. Tapi kalau yang P ini adalah tekanan atau pressure wave. Nah, di sini kita lihat di kedalaman 6.000, 5.000, ini masih yang lihat di sini ada jenis litos. Di sini ada solid, ada liquid ya. Mesosfer ini sudah lapisan mantel, askenosfer ya. Oke, ini kita lihat ya, kandungan unsur yang dominan ya. Jadi 50% itu terdiri atas oksigen ya, Fe 15%, ya. Kemudian magnesium 15%, aluminium 1,4, ya. Kemudian kalsium 1%. Jadi ini adalah 97% ya dari massa bumi terdiri atas komponen. Ya, ini perbandingan antara kedalaman dengan tekanan ya. Jadi tekanan semakin tinggi seiring dengan kedalamannya. Ya. Oke. Ya, ini kita lihat ya gradien geotermalnya. Jadi di sini ada kerak samudra atau oceanic crust. Di sini ada continental crust atau kerak benua. Di sini ada upper mantle ya. Jadi 3 lapisan ini sesuai dengan kedalamannya ya. Ini tekanannya ya di sebelah sini, semakin ke dalam semakin tinggi tekanannya ya. Nah, extrapolation is from heat flow measurement of this contributed. What is it? Nah, jadi maksudnya hubungan antara kedalaman ya, atau depth tadi dengan kenaikan temperatur dan tekanannya. Maka kita bisa lihat ya secara garis ekstrapolasinya ya, semua polanya hampir sama ya. Jadi dengan penambahan kedalaman maka temperatur juga bertambah, begitu pula dengan tekanannya ya. Jadi ini menjelaskan gradien geotermalnya. Di sini ini ada garis ya, garis ini oceanic geothermalnya ya, yang berwarna kemudian ini ada continental geothermalnya yang berwarna ya. Ini kita lihat ya bagaimana magnesium dan besi ya. Kemudian ada di bawahnya ada magnesium, besi ya, kemudian kalsium dan alumina ya. Kita lihat di sini ada beginning of melting ya, ada proses peleburan ya, di mana terjadi pada tekanan dan temperatur yang bisa nanti ditarik ya, di mana dia berpotongan. Ini di sisi continental crust ya, itu sekali di sini. Kemudian masuk ke upper mantle, kemudian lower mantle dan outer core. Yang dibuat untuk perbandingan antara tekanan dan temperatur. Ini juga ya, jadi proses peleburan ya dari basalt
kita lihat di sini tekanan, di sini kedalaman, di sini temperatur. Artinya di sini kalau kedalamannya rendah, ya, maka temperaturnya juga masih rendah. Ya, begitu kedalamannya bertambah, maka tekanan ditambah, temperatur juga ditambah. Dan di sini ada pertemuan, di sini padat, di sini cair, di sini zona antara padat dan cair. Artinya ada proses dari sini melebur menjadi cairan. Ini proses melting. Kalau kita baca di sini, melting relationship for dry basalt at temperature and pressure in length of the solidus line. Basalt is generally crystalline solid rock within more shaded field gradually melted into the light is the solidus line really melted. Jadi di zona yang ini, ya, zona yang di arsin ini zona leburnya, ya. Zona leburnya mulai dari temperatur 1000 sampai 1200 1250-an. Ini kita lihat, ya, kalau kalian pernah atau mungkin sempat disinggung geologi dasar, ya. Jadi di sini adalah pertemuan dua lempeng, ya, atau plate tektonik, ya. Di sini kita lihat yang warna kuning itu adalah lempeng benua, yang warna merah adalah lempeng samudra. Namun di lempeng benua juga bagian bawah itu juga kaya akan magma, ya, begitu pula di lempeng samudra. Kalau kita lihat di sini, di satu sisi itu terjadi, ya, nomor satu ini terjadi namanya mid ocean ridge atau pemekaran pematang samudra. Ini kita tahu, ya, sebagaimana kita sudah pernah dengar juga, Samudra Pasifik, ya, itu antara benua Asia dengan benua Amerika itu saling menjauh, makin menjauh karena ada pemekaran samudra di Pasifik dan Atlantik, ya. Nah, itu adalah contoh di mana ada terjadi pergerakan lempeng. Tapi di sisi lain, ya, akibat adanya pergerakan lempeng itu, maka di sisi lain terjadi subduksi atau penurunan. Inilah yang kita lihat di sepanjang Jepang ke arah selatan menuju Filipina, menuju ke arah Indonesia, ya, Sulawesi bagian utara, kemudian di Halmahera dan sekitarnya, nah, sering terjadi gempa bumi. Nah, artinya di situ adalah proses subduksi, ya. Subduksi, ya, artinya ada lempeng samudra Pasifik yang masuk ke dalam lempeng benua Asia. Nah, itu satu, ya, ada pemekaran. Nah, di situ otomatis juga terjadi peleburan. Kemudian di nomor 2 itu intercontinental ridge. Nah, ternyata di daratan juga seperti itu, ya. Di daratan juga, ya, terjadi proses peleburan, ya. Antara dua benua itu juga bisa saling menjauh. Kalau tadi dalam satu lempeng samudra saling menjauh, nah, di benua juga sama, terjadi proses saling menjauh, ya. Ini kita lihat sekarang, ya, di Antartik itu banyak terjadi proses interkontinental. Jadi banyak lempeng-lempeng di sisi kutub itu yang mulai saling menjauh, yang mengakibatkan pergerakan juga, ya, ke arah sisi khatulistiwa. Nah, ini menyebabkan peleburan juga terjadi peleburan. Akibatnya apa? Sisi lempeng benua yang di sisi selatan, ya, itu juga mengalami tumpukan dengan lempeng samudranya. Nah, terjadilah juga yang di nomor 4, ya, aktif continental margin, ya. Di sini biasanya muncul gunung-gunung api atau aktif kembali gunung-gunung api, ya, yang sepanjang sisi benuanya, sisi daratannya, ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu gunung Sinabung, ya, kemudian kalau kita
ada apa yang di Sumatera itu yang di Sulawesi Utara ya, Lokon ya, pegunungan Lokon itu juga aktif sekali. Island Arc nomor 3, ini juga sama ya, kalau tadi di sisi darat itu nomor 4 ya, di sisi laut nomor 3, nah, seperti di Krakatau ya, Krakatau itu juga gunung api yang aktif menyebabkan erupsi. Kemudian Back Arc Basin, ternyata di sisi Back Arc Basinnya juga terjadi proses pemisahan atau menjauh ya, terjadi peleburan. Contoh di selatan ya, di Australia dengan Indonesia kita tahu ada apa pergerakan lempeng, tapi di sisi lain juga terjadi pemekaran mesinnya. Sisi apa nomor 6 ya, Ocean Island Basalt juga itu terjadi peleburan karena di situ ada titik lemah ya, ada titik lemah di mana ada proses kompresi lempeng samudra yang berbelok turun menuju bawah bumi ya, jadi subduksi. Nah, kemudian di nomor 7 ya, ini juga sama, ada proses peleburan yaitu di mana magma bisa mengintrusi ya, nah, ini proses genetik ya, terbentuknya batuan beku karena adanya peleburan sehingga terputuskan lagi batuan beku lain. Ya, ini aktif ya, artinya siklus ini aktif ya, dan kita dalam 10 tahun terakhir merasakan ya, aktivitas plate tektonik atau tektonik ya. Bahkan di Indonesia lengkap ya, kita punya ring of fire ya, kita dari mulai gerakan apa dari Sumatera ya, Selatan terus ke arah Jawa dan ke Filipina. Karena mereka adalah idolaku, jadi mereka udah berani berhasil plastik. Kalau Nah, dan ini ya, contoh di Back Arc Basin ini nomor 5 kita juga ada di Selat Makassar ya. Selat Makassar itu terjadi Back Arc Basin ya. Di situ juga antara Sulawesi dengan Kalimantan ya, di barat Sulawesi juga seperti itu. Dan bodiku nih Ya, ini ada pergerakan yang namanya konvergen. Ya. Kemudian ada juga yang namanya divergen. Ya. Kemudian ada yang namanya intra-oceanic plates dan ada intra-continental plates. Nah, ini maksudnya apa? Artinya di sini kita tahu ya ada proses melting tadi ya, ada yang ekstrusif, ada yang intrusif. Ya, kalau dia konvergen ya, konvergen itu saling mengikat ya, maka yang massa 0,6 masuk ke dalam massa yang 8 ya, dia merapat masuk. Kemudian ada yang divergen ya, divergen ini saling menjauh ya, ini massa yang saling menjauh ini volume bisa 18 km kubik ya per tahun ya. Ini penjelasan dari gambar ini kita lihat di sini ya, ini pergerakan yang divergen ya, artinya saling menjauh. Ini yang konvergen yang saling mendekat ya. Kemudian di sini ada intra-oceanic plates ya, di sisi rak samudranya dia ada saling menumbuk ya, saling menumbuk karena di sini ada pergerakan divergen ya, di sini juga sama ya, ini saling menumbuk antara lempeng benuanya sehingga terjadi proses melting. Ini semua
proses melting yang menyebabkan terproduksinya magma, ya. Nah, kita lihat di bawah ini ada proses subduksi di sini, ya, ada lempeng yang warna hitam itu lempeng, yang warna terang dengan pekat itu lempeng benua. Jadi dari pergerakan yang konvergen saling mendekati muncul peleburan magma, pula dengan saling menjauhi seperti konvergen, ya. Kemudian di sini juga intraoceanic, ya, di dalam satu lempeng yang sama saling bertumbuk juga menyebutkan peleburan atau melting. Kemudian di sisi ini juga sama, ya, sisi benua juga sama. Artinya proses peleburan magma itu aktif terjadi, ya, dan ini terus menerus, ya, siklus ini terus menerus. Ya, mungkin itu sedikit tentang struktur bumi dan bagaimana sih proses transportasi dari magma ini. Karena justru yang kekal itu adalah proses peleburan itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak lebur. Memang di satu sisi terjadi proses pembukuan magma, tapi di sisi lain juga terjadi proses peleburan. Artinya apa? Dalam proses magmatisme itu sendiri, ya, itu aktif menghasilkan mineral-mineral logam. Jadi kalau kita kaitkan dengan sumber daya, artinya resources yang ada terkait bahan galian logam itu selalu terbarui atau terbarukan karena ada proses-proses magmatisme tadi. Nah, beda halnya nanti kalau kalian bicaranya energi, ya, seperti minyak bumi, ya, atau batu bara, itu sesuatu yang berbeda, ya, karena kita di sini fokus pada magmatisme dan mineralisasi logam. Baik, mungkin itu. Mana muka bapak ya? Kok hilang? Padahal ada saya nongol. Oke, mungkin itu biasa hitam, Cok. sedikit share malam ini. Ini juga memperkaya hasanah keilmuan kalian, karena kalau saya yakin beberapa semester yang belajar tidak banyak atau tidak dalam terkait proses mineralisasi magma ini. Kalau kalian akan mencari atau mengikuti ini apakah sustainable, berkelanjutan, gitu, ya, atau akan habis, gitu, akan habis. Contoh sekarang batu bara udah mulai ditinggalkan karena banyak energi alternatif lain yang prosesnya juga sudah ada teknologi yang memungkinkan sehingga dan lebih ramah lingkungan, ya. Ya, artinya kalian juga dengan mempelajari ini kalian tahu, ya, artinya kedepannya akan banyak memakai unsur-unsur logam, ya, atau alloy. Nah, contoh sekarang, ya, kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, ya, alat elektronik, ya, yang makin hari makin lebih efisien, ya, makin efisien. Contoh baterai HP sekarang sudah tidak ada yang Ni atau kadmium atau baterai ABC seperti sekarang sudah lithium. Nah, itu juga bahannya logam, ya. Kemudian kedepannya juga alat-alat berat itu kan dia akan mempertimbangkan dari segi
massanya ya, beratnya. Nah, kalau dulu lebih banyak komponen besinya, kalau sekarang ya itu sudah lebih banyak material-material yang kalau kita bilang itu alloy. Alloy ini campuran aluminium dengan besi dan nikel ya, sehingga dia tidak berkarat tapi kekuatannya sama seperti besi dan beratnya lebih ringan. Sampai sekarang muka saya juga masih belum muncul ya. Ada yang bertanyakan? Saya tak mau. Ya, Ini Pak, silakan. kan saya pernah nonton video ini Pak, tentang di Silakan. dalam bumi. Kan saya melihat di masuk ada yang mengatakan dan bentuk di dalam mantel, tapi ada juga yang mengatakan dan itu terbentuk di luar. Itu Betul bagaimana? sekali. Jadi berlian ya, kalau Mana? tadi kita lihat di slide itu ada 6 juta. Berlian itu adalah host rock-nya atau batuan induknya daripada berlian. Jadi berlian itu terbentuk pada kedalaman 60 km. Terus tebalnya kerak bumi itu ya, kerak sisi apa, di sisi rata 35 cm. Nah, jadi ya lebih dalam lagi dia masih bisa 5 ya, hanya bisa pada tekanan dan temperatur yang sangat tinggi ya, dan betul sekali bahwa dia semakin ke dalam ya, maka proses pengatangan atau mengkristalisasikan intan itu akan semakin bagus. Makanya intan itu ada yang besar sampai jempol gitu ya, yang kecil sekali gitu. Artinya intan atomnya pasti lebih dalam, mungkin di 100 km. Nah, bagaimana dia bisa tersingkap ke permukaan ya, ada host rock tadi ya, ada batuan induknya. Nah, di saat magma masih cair ya, di kedalaman itu kan sebagian magma itu belum mengkristal. Artinya magma ini juga terdiferensiasi tergantung pada kondisi magma itu sendiri. Kalau magmanya ini kaya akan unsur Ni ya, komposisinya juga memungkinkan dia untuk pada temperatur yang rendah dia baru bisa terbentuk, maka dia akan lebih lama lagi ya, bisa-bisa sudah dekat permukaan baru dia terbentuk mineralnya atau batuannya. Tapi kalau intan dia tidak bisa ya. Dia terbentuk pada tekanan dan temperatur tinggi, maka dia pada saat yang lain masih cair ya, masih magma cair, dia sudah mengkristal seperti itu. Dan dia ikut naik bersama cairan magma tadi ya, sama cairan magma terbentuklah kimberlite ya, batuannya namanya kimberlite. Nah, kimberlite itu ada fenokrisnya, kalau kita bilang fenokris atau fragmennya, ada mineral yang menonjolnya, itulah intan tadi. Nah, seperti itu. Nah, makanya intan kenapa dia bisa dapat di permukaan ya, karena dia sebenarnya dari bawah tadi terikut naik bersama cairan magma yang intrusi tadi. Bahkan ya, dia kan di bawah bumi, daerah mantel bagian uppernya tadi. Nah, begitu proses melting terjadi ya, peleburan terjadi, yang lain melting, yang lain lebur, dia nggak lebur karena dia tadi tekanan dan temperaturnya harus tinggi baru dia bisa lebur. Tapi dia bisa ikut naik bersama magma yang lebur tadi ya. Nah, seperti itu. Itulah yang menyebabkan intan ya
harganya sangat mahal, gitu ya, karena dia terbentuk dari proses dan tekanan dan temperatur tinggi. Ingatlah kalian waktu geologi dasar dalam skala Mohs ya, kekerasan mineral yang paling keras itu adalah intan. Ya, intan ini skala Mohsnya 10 dan tidak ada yang di atasnya dia, pasti dia yang paling keras. Maka intan ya itu nilainya sangat tinggi. Mungkin itu. Oke, ini waktu saya sisa kurang dari semenit ya. Saya izin pamit, minta tolong ketua kelas Mas Raihan screenshot dengan